Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Aditya, mahasiswa Universitas Indraprasta, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Tujuan saya membuat video singkat ini diantaranya untuk mengerjakan tugas filsafat saya dengan dosen Bapak Heri Suswanto, untuk mereview buku yang sudah saya baca dan saya buat resensinya. Ini bukunya, Mengenal Filsafat Hukum. Buku Mengenal Filsafat Hukum ini ditulis oleh Profesor Dr. Jainal Asikin SHU dan diterbitkan oleh penerbit Andi di Yogyakarta tahun 2020. Buku ini merupakan buku jilid pertama yang dicetak untuk teman-teman mahasiswa atau teman-teman yang ingin mempelajari tentang filsafat hukum, baik secara mendalam atau lebih dasar lagi. Banyak yang dapat dipelajari di dalam buku ini, diantaranya pengertian dari hukum atau filsafat hukum, tujuan dari filsafat hukum itu sendiri, dan sejarah filsafat hukum dari masa lalu hingga sekarang, baik di Indonesia maupun di dunia. Saya pun akan menceritakan sedikit tentang apa itu filsafat hukum. Filsafat hukum merupakan ilmu yang mengkaji tentang hukum secara mendalam, sampai kepada inti atau dasarnya, yang disebut hakikat. Fungsi filsafat hukum itu sendiri yaitu menumbuhkan kekreativitasan, menetapkan nilai, menetapkan tujuan, menetapkan arah, dan menuntun pada jalan baru. Filsafat hukum tunduk pada sifat-sifat, cara-cara, dan tujuan-tujuan dari filsafat pada umumnya. Di samping itu, hukumlah yang sebagai landasannya. Pengaruh filsafat hukum dalam berbagai tataran, diantaranya ontologi, epistemologi, dan eksologi hukum. Adapun mazhab-mazhab yang ada di dalam filsafat hukum dan dapat kita pelajari di dalam buku ini. Filsafat hukum di dunia dari dahulu hingga sekarang ini, diantaranya Critical Legal Studies, merupakan sebuah gerakan yang muncul pada tahun 70-an di Amerika Serikat. Gerakan ini merupakan kelanjutan dari aliran hukum realisme Amerika. Beberapa nama yang menjadi penggerak GSK adalah Roberto Anger, Duncan Candedi, Tariq Clare, Peter Gebel, Mark Dusnett, Kalman David, Trubeck, Horowitz, dan yang lainnya. Critical Legal Studies oleh Ifdal Qasim diterjemahkan dengan istilah bahasa Indonesia sebagai Gerakan Studi Hukum Kritis atau GSA.
Adapun yang saya dapat setelah mempelajari buku ini, diantaranya saya menjadi tahu apa itu filsafat hukum, apa itu tujuan hukum, bagaimana sejarah di dalamnya, dan yang terpenting, saya mengalami perubahan. Diantaranya saya jadi lebih mengetahui pentingnya hukum di kehidupan kita dan lebih menghormati hukum di Indonesia, baik di masyarakat atau di lingkungan saya sendiri. Begitu saja review buku dari saya. Semoga teman-teman yang lain bisa dan berkeinginan untuk mempelajari filsafat, khususnya filsafat hukum atau filsafat yang lainnya. Dan jika teman-teman ingin mempelajari filsafat hukum, ini buku rekomendasi dari saya, karena di sini lengkap sekali menurut saya. Banyak yang bisa kita dapat atau kita ambil dari buku ini. Selamat membaca, terus membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.